Selamat sore Kak. Iya, sore. Baik Kakak, ini saya kenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Agustina Fiantilang Kamau. Di sini saya mahasiswa dari Poltekkes jurusan Kesehatan Gigi. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi pengetahuan untuk Kakak tentang dengan topik pola makan sehat pada ibu hamil untuk mencegah stunting. Di sini Kakak tahu apa itu stunting? Sudah pernah dengar tapi belum tahu lah. Ini baik Kakak, di sini yang pertama Kakak bisa lihat sendiri di sini pengertian pola makan. Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam mengukur jumlah dan jenis makanan sesuai dengan proporsi atau kebutuhan tubuhnya guna mempertahankan kesehatan, kebutuhan nutrisi dan mencegah terjadinya penyakit. Jadi di sini kalau untuk masa kehamilan ini kita harus mengatur pola makan kita supaya anak yang di dalam kandungan kita juga dapat nutrisi dengan baik sehingga dia juga mempunyai kekebalan tubuh tersendiri. Terus yang selanjutnya ini Kakak juga perlu tahu apa itu stunting. Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada anak bahwa akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Singkatnya, stunting sudah tentu pendek, namun yang pendek belum tentu stunting. Jadi stunting itu kayak anak-anak yang mempunyai kekurangan gizi. Jadi dengan kekurangan gizi itu dia punya badan pendek. Terus Kakak juga harus tahu ini tujuan pola makan sehat pada ibu hamil. Di sini yang pertama sudah pasti mencegah stunting. Dengan pola makan yang sehat, pola makan yang teratur, pasti anak dapat nutrisi yang baik. Jadi itu juga dapat mencegah stunting. Yang kedua, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Jadi dengan pola makan yang sehat sudah pasti kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi. Terus yang ketiga, mencapai status gizi hamil dalam keadaan normal. Yang keempat, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Jadi dengan pola makan yang benar yang ibu hamil konsumsi itu bisa membuat janinnya tumbuh sehat. Jadi ini organ-organ bayinya terbentuk dengan sempurna. Terus yang 5, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang ke-6, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran. Jadi pola makan juga diatur dari masa kehamilan hingga melahirkan dan menyusui supaya karena bayi itu kan dapat nutrisinya dari ibu. Jadi untuk ibu sendiri harus diatur pola makannya. Terus yang selanjutnya Kakak perlu tahu apa makanan yang sehat untuk ibu hamil sendiri. Yang pertama asam tolat dan protein yang biasanya terdapat pada kacang-kacangan, hati, dan sayur. Terus yang kedua, ibu hamil juga penting mengkonsumsi kalsium, di mana kalsium sendiri dapat dari susu maupun ikan. Jadi kalau selama masa kehamilan Kakak bisa mengkonsumsi susu. Terus yang ketiga, protein itu bisa didapat dari ikan, ayam maupun telur. Terus yang keempat, zat besi sendiri biasanya dapat didapat dari daging merah, ikan, dan sayur-sayuran. Terus yang kelima, Kakak juga perlu ibu hamil juga perlu vitamin D dari ikan dan jeruk. Terus selanjutnya, makanan yang tidak sehat untuk ibu hamil. Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya makanan yang diawetkan itu kurang aman. Terus jadi makanan yang diawetkan itu biasanya biasanya mengandung bahan tambahan, jadi kurang aman untuk janin yang ada di dalam perut. Terus yang kedua, menghindari daging, telur, dan ikan yang dimasak kurang matang. Jadi kalau untuk
dalam masa kehamilan kakak harus ini makan makanan yang benar-benar matang sehingga kuman yang ada di dalam juga bisa mati. Terus yang ketiga, membatasi kopi, coklat yang di dalamnya terkandung protein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau biasa minum kopi mungkin bisa dibatasi atau ya dikurang-kurangi. Terus yang keempat, mengatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti banyak mengandung gula, keripik, dan kue. Terus yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya nangka, kol, ubi jalar, dan yang dapat menyebabkan nyeri ulu hati, di mana itu juga tidak baik untuk kondisi ibu hamil. Terus yang keenam, membatasi konsumsi minuman ringan seperti Fanta, Sprite yang begitu-begitu karena itu bisa meningkatkan berat badan yang berlebihan untuk bayi dan ibu hamil. Dari situ apakah kakak ada pertanyaan? Terima kasih kakak. Baik kakak, sekian dari saya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang pola asuh, pola makanan sehat untuk ibu hamil. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat